kita itu adalah invest 100%. Hingga bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Pemirsa, terapi plasma konvalesen sejatinya memang sudah ada sejak seratusan tahun yang lalu, tapi tahukah Anda jika beberapa hari kemarin Yusuf Kalla, mantan wakil presiden Indonesia yang juga menjabat sebagai ketua PMI, baru saja menyampaikan bahwasanya tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur yang mendapatkan terapi plasma konvalesen atau TPK itu tingkat kesembuhannya mencapai 90% lebih. Itu baru di Jawa Timur, pemirsa. Bagaimanakah dengan kondisi secara keseluruhan nasional Republik Indonesia? Dan kita juga ingin mengetahui lebih lanjut apa dan bagaimana berkaitan dengan terapi plasma konvalesen itu sendiri. Saya ingin ajak Anda ngobrol langsung dengan Dr. Teresia Monica yang merupakan pencetus dari terapi plasma konvalesen untuk menyembuhkan COVID-19 di Indonesia. Di 30 menit antara ekstra berikut ini bersama saya, Ardi Irawan. Terapi plasma konvalesen itu efektif untuk menangani pasien COVID dengan catatan diberikan secara lebih dini. Timing terbaik dari pemberian TPK ini adalah, terutama misalnya pada pasien yang komorbid, adalah pada minggu pertama demam. Baik, terima kasih sekali Dr. Monica, ahli genetika dan juga biologi molekuler, serta pencetus terapi plasma konvalesen untuk penyembuhan COVID-19 begitu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di 30 menit ekstra untuk kesempatan kali ini. Apa kabar, Dok? Sehat-sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat. Luar biasa. Kecuali suami saya yang sementara dirawat karena terkena COVID. Oh, oke. Doa dari kami semua juga semoga suami dokter lekas sembuh begitu ya. Amin, terima kasih. Amin, luar biasa. Kita ke topik utama karena dokter juga pencetus langsung dari TPK atau terapi plasma konvalesen begitu ya. Beberapa hari yang lalu, Dok, saya sempat mendengar bahwa ada update terbaru yang ternyata menggembirakan sekali begitu. Saya ingin langsung konfirmasi, ingin minta tanggapannya, bahwasanya Pak JK ini bilang di Jawa Timur tingkat kesembuhan pasien COVID-19 dengan terapi plasma konvalesen ini bahkan mencapai 90% tingkat kesembuhannya. Tanggapan Dr. Monica dulu deh. Mengenai tingkat kesembuhan. Nah, kita juga sudah ada webinar pada tanggal 21 Mei 2021 lalu yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Karena saya di sana juga sebagai kepala dari Pusat Pengembangan, Inovasi, dan Kolaborasi FKUKM. Nah, seminar atau webinar itu dihadiri oleh para narasumber dari Amerika Serikat, yaitu Profesor Joyner dari Mayo Clinic sebagai pemimpin gerakan terapi plasma konvalesen di Amerika Serikat, Profesor Arturo Casadeval dari Johns Hopkins University yang sangat luar biasa hasil penelitiannya juga, dan juga Profesor Pirowski dari Albert Einstein College of Medicine, dan juga beserta saya dan juga Dr. Ria sebagai salah satu narasumber juga. Dan kami sangat berterima kasih dan di sana dinyatakan bahwa memang terapi plasma konvalesen itu efektif untuk menangani pasien COVID dengan catatan diberikan secara lebih dini. Bahkan ada penelitian dari Profesor Arturo Casadeval yang baru keluar pada tanggal sekitar 7 Juni 2021 yang lalu menyatakan bahwa perbandingan kondisi kematian atau angka mortalitas pada saat terapi plasma konvalesen dilaksanakan secara maksimal dibandingkan pada saat terapi plasma konvalesen banyak yang tidak dilakukan karena ada hasil penelitian yang menyanggah keefektifannya, itu terdapat perbedaan angka mortalitas sampai hampir 30.000 orang.
Oke. Jadi di penelitian itu, di jurnal itu, di artikel itu dituliskan 29.000. Dan yang ketiga adalah apa yang dinyatakan oleh Bapak Yusuf Kalla itu sangat berarti karena usaha pemerintah saat ini selain untuk menekan penyebaran atau penularan, kita juga sebaiknya juga fokus kepada komorbid. Karena komorbid inilah merupakan kelompok yang paling rentan terhadap COVID-19. Jadi dengan lebih fokusnya penata laksanaan terapi plasma konvalesen didukung dan juga dengan pernyataan dari Bapak JK itu Bapak Yusuf Kalla itu sangat membantu bagi pemerintah untuk menekan angka kematian terutama dari golongan komorbid. Baik, kita fokus ke efektivitas gitu ya, tadi mencapai 90%. Itu di Jawa Timur. Kalau di secara nasional dok, mungkin dokter punya gambaran datanya begitu, gambaran besarnya, apakah mencapai 90% juga atau bahkan lebih mungkin? Nah, sebetulnya pada saat ini tengah dilaksanakan penelitian multisenter. Jadi penelitian di Indonesia ini sedang berkembang. Salah satunya adalah penelitian multisenter yang melibatkan 10 rumah sakit di Indonesia. Nah, hasil penelitiannya ada di dalam tim tersebut dan sudah ada analisis internal yang mana memang belum dipublikasikan, menunggu keputusan dari ketua tim secara keseluruhan. Tetapi saya sudah berdiskusi dengan Dr. Putu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, dan memohon izin apakah boleh ditampilkan atau dinyatakan secara umum saja supaya tidak menyalahi kaidah penelitian. Jadi dari hasil analisis data internal, penelitian multisenter itu menyatakan bahwa terapi plasma konvalesen ini secara signifikan dengan P kurang dari 0,05 itu dapat menurunkan angka kematian terutama pada penyakit COVID stadium sedang dan berat. Oke. Baik dok. Ketika kita berbicara tentang efektivitas begitu ya, tentu kan kita bisa melihat banyak faktornya kenapa bisa sebegitu efektif. Kita ingin ngebedah sedikit dong dok, itu efektivitas itu misal kalau yang sudah disampaikan oleh Pak JK itu kan ada di Jawa Timur begitu ya. Di Jawa Timur sudah bisa sebegitu efektifnya, lebih dari 90%. Itu faktornya apa saja yang bisa menentukan efektivitas itu dok? Ada 3 faktor yang menentukan efektivitas daripada plasma ini. Yang pertama itu adalah dosisnya, harus pas. Yang kedua itu adalah kadar antibodinya, harus memadai. Dan yang ketiga, the most important of all is timing. Timingnya itu harus dini. Ya, dan timing terbaik dari pemberian TPK ini adalah, terutama misalnya pada pasien yang komorbid, adalah pada minggu pertama demam. Atau paling terlambat adalah paling lambat itu 3 hari pertama setelah short of breath atau rasa tidak enak, jangan sampai sesek banget gitu ya. Kalau sesek banget berarti kan sebelumnya udah yang cuma sesek-sesek aja. Atau misalnya pada saat mulai rasa tidak nyaman pada saat napas kan kerasa ya. Nah itu dalam 3 hari itu harus segera diberikan. Jadi memang a little bit tricky gitu ya kayaknya memang untuk menghadapi virus ini kita juga harus punya strategi gitu ya. Iya strateginya gitu, jangan asal ngasih oh ya ini semua golongan penyakit misalnya sedang, ringan, berat, kritis, udah dikasih 2 aja cukup. Enggak, bukan seperti itu karena tidak seperti itu. Karena misalnya aja pada pasien-pasien komorbid itu seperti pada diabetes misalnya. Itu ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa ini terjadi peradangan mikrovaskular secara kontinu pada penderita-penderita kencing manis atau diabetes. Nah, jadi sistem imunnya penderita diabetes itu tidak mencukupi secara 100%, karena sebagian tuh udah untuk mengatasi kelainan-kelainan yang disebabkan karena kadar gula yang meninggi. Jadi pada saat ketika virus datang, ya kan, virus dengan kekuatan 100%, tubuh penderita komorbid ini tidak mempunyai kekuatan 100% untuk melawan virusnya. Sehingga replikasi virus yang terus-menerus pada tahap viremia, yaitu seminggu pertama demam,
itu tidak bisa diimbangi dengan daya tahan tubuh dari pasien tersebut, sehingga akhirnya jatuh dari kondisi batuk-batuk, kemudian sesak, kemudian berat, kemudian kritis, karena kekebalan dari pasien itu tidak bisa catch up untuk menahan atau membasmi virusnya. Saya penasaran, Dok. Dokter kan, mohon dikonfirmasi jika memang saya ada kekeliruan begitu. Terapi plasma konvalesen (TPK) ini dianjurkan untuk yang sedang ke berat, sementara timingnya jangan sampai salah dalam seminggu pertama. Sementara seminggu pertama bisa jadi itu masih gejala-gejala ringan begitu. Paling bisa mengindikasikan, oh ini memang butuh TPK begitu. Itu indikasinya apa, Dok? Yang pertama itu saringan pertama, itu adalah komorbid atau tidak. Oke. Ya, jadi misalnya saya ambil contoh dari suami saya. Suami saya itu sehat secara fisik. Kalau orang ngelihat itu, wah kelihatannya dia olahraga tenis teratur tiap pagi, ya kan? Seminggu 2 kali treadmill, kemudian memang dia doyan makan enak. Tapi di dalam sehari-harinya saya sebagai istri itu tahu, dia sudah berobat atau dia sudah makan obat teratur untuk penyakit kencing manisnya secara 5 tahun terakhir. Dan kemudian dari keluarga itu ada riwayat darah tinggi, ya kan? Nah, kemudian dia tuh karena senang makan enak tentu gendut gitu kan, wajar gitu kan, tapi bukan berarti bisa ditiru. Nah, jadi pada saat dia mendapatkan pasien, jadi dia kan spesialis kandungan, dia mendapatkan pasien itu dia membatasi ya, karena memang dia pengen memberikan yang terbaik bagi pasien-pasiennya. Membatasi setiap hari itu ya hanya 20-30 pasien, supaya dia bisa fokus ya kan, ke pasien-pasiennya. Nah, pada saat dia menyatakan bahwa pasien-pasiennya kok ada yang batuk-batuk, kemudian dirapid, dan kemudian pada saat mulai ada banyak rapid positif di pasien-pasiennya, saya sebagai istri udah mulai waspada. Oke. Nah, itulah kewaspadaan keluarga itu penting. Ya, jadi pada saat dia batuk langsung dirapid, rapid antigen positif itu selang waktunya hanya 3 hari.